masih di playlist membuat REST API menggunakan framework Connector 4. Nah, pada video kali ini kita akan membuat database, model, dan migrationnya ya teman-teman. Coba di sini kita buat dulu databasenya. Kita namai saja misal CI strip REST API ya. Dan create. Oke, CI REST API. Kemudian balik ke terminal. Sini buka terminal. Kita buat dulu modelnya. Sini PHP Spark make model, nama modelnya pegawai misal. Pegawai. Nah, oke, selanjutnya buat juga migrationnya ya. PHP Spark make migration misal pegawai juga. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Model dan migrationnya coba kita lihat di app database migration. Nah, ini untuk migrationnya kita coba atur migrationnya dulu ya. Oke, coba kita lihat di database, di dokumentasinya maksud saya. Sini kita cari migration. Ada database migration ya teman-teman. Ada create migration. Nah, di sini. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Coba ini kita kopas saja function up dan down-nya. Kita kopas. Masukkan ke sini di pegawai migration. Nah, di sini block ID kita ganti menjadi ID. Block title kita ganti menjadi nama. Kemudian mungkin alamat. Kita kopas saja yang nama. Selain alamat kita butuh misal email. Emailnya mungkin 25 karakter saja. Tapi sebelum nama kita mungkin butuh jabatan ya. Jabatan. Misal jabatannya apa? Ini 50. Kemudian bidang. Oke, untuk bidang 50 juga. Oke, bidang ini mungkin misal seperti ada di humas, jabatannya staff, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita buat API-nya. Nah, ini add key ini kita definisikan primary key-nya ya teman-teman. Primary key. Primary key-nya itu ID. Kita tambahkan true untuk menambahkan auto increment ya. Ini jangan dihapus. Ini diganti ID saja sesuai dengan ID yang kita pakai. Kemudian create table, ini nama tabelnya nanti pegawai ya. Pegawai. Drop table, jika kita rollback migrationnya ini juga pegawai. Oke, ini siap untuk dilakukan atau di run migrationnya. Tapi nanti ini kita tutup dulu. Kita beralih ke model. Kita atur sedikit modelnya. Nah, untuk validation ini kita hapus. Callback-nya juga kita hapus. Oke, kita hapus. Timestamp-nya ini kan false, kita ganti menjadi true. Deleted field kita hapus karena kita tidak pakai. Oke, DB group ini kita hapus. Tabelnya itu pegawai saja ya, pegawai tanpa S. Primary key-nya itu ID, auto increment-nya true, insert ID. Nah, ini kita hapus, kita pakai nilai default-nya. Oke, untuk allowed fields, oke, coba kita contek apa tadi? Mana migration, database migration. Nah, ini allowed fields-nya nanti kita punya nama. Oh, di sini nama, jabatan, bidang, nama, jabatan, bidang, alamat, dan email ya. Oke, ini alamat dan email. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi allowed fields, kolom yang diizinkan untuk kita isi itu mulai dari nama sampai email ya. Oke, lanjut kita jalankan perintahnya. Kita jalankan modelnya terlebih dahulu. Di sini PHP Spark. Maksud saya kita jalankan migrationnya ya teman-teman. Karena model sudah kita buat, jadi tidak perlu dijalankan. Yang perlu dijalankan itu migration ya. PHP Spark migrate. Nah, dengan perintah seperti ini, PHP Spark migrate, kita akan menjalankan migration pegawai. Oke, coba enter. Access denied katanya. Oke, akses denied. Oh, mungkin di .env nya ya teman-teman. Nah, di .env kita belum atur database-nya.
Oke, kita atur dulu. Ini uncomment, kita hapus ya. Kita hapus. Sini kita definisikan nama databasenya itu CI REST API. Username-nya itu root, passwordnya terserah password teman-teman ya. Gunakan misal admin. Kalau defaultnya phpMyAdmin itu tidak punya password ya. Ini oke, kita kosongkan. Jadi cukup ini saja ya. Sorry ya teman-teman, ini kelewat tadi. Coba ini saya clear dulu. Hilangkan, kemudian kita pakai lagi PHP Spark Migrate. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, migration complete. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini CI REST API ada table migration, ini bawaan dari migration ya, sistemnya, jadi jangan dihapus. Ini untuk tracking migration yang sudah pernah kita jalankan. Kemudian ini ada tabel pegawai. Nah, di sini cocok ya teman-teman. Kita punya ID, nama, jabatan, bidang, alamat, dan email. Oh, di sini kurang created add dan updated add ya. Oke, kita kurang menambahkan. Coba di sini di migrationnya kita tambahkan saja ya. Di sini oke. Koma. Ini created add. Tipenya date time. Dia boleh 0 ya teman-teman. 0. True. Oke, ini untuk created add. Kemudian updated add. Oke, untuk memperbarui migration, teman-teman bisa menjalankan PHP Spark Migrate, refresh ya. Oke, refresh. Nah, setelah kita rolling back, kemudian kita migration lagi. Coba ini refresh. Nah, ini sudah ada. Untuk defaultnya mungkin ini 0 ya. Ini kita ganti saja ya teman-teman. Sekalian ini di change. Ini date time defaultnya 0, current time saja. Oke, saya daripada kita rollback lagi atau kita ganti lagi di migrationnya ya, karena kita fokus di REST API, jadi kita ganti di sini saja. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup ya teman-teman. Untuk video selanjutnya baru kita akan membuat sebuah resource controller untuk mengelola data API kita. Kita akan membuat sebuah fitur CRUD lengkap menggunakan framework Connector 4. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.